Selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang saya kasihi. Berjumpa kembali di Renungan Harian Online pada pagi hari ini. Dan renungan yang akan saya bawakan berjudul Tragedi Ziklag. Firman Tuhan akan saya ambil dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tragedi Ziklag adalah kejadian yang paling membekas dalam kehidupan Daud. Bagaimana tidak, tekanan demi tekanan dialami secara bertubi-tubi. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui kisah lengkapnya, dapat dibaca dari 1 Samuel pasal yang ke-27 sampai dengan 31. Saya akan jabarkan sedikit beberapa kondisi yang dialami Daud secara singkat, supaya Bapak Ibu dapat merasakan tekanan yang dialami Daud pada saat itu. Dan ini adalah kisah nyata, yang tidak direkayasa, dialami oleh orang biasa seperti Daud. Mari kita akan simak. Kisah ini bermula ketika Daud diburu oleh Saul karena dengki yang ada di dalam hati Saul kepada Daud. Mungkin saudara pernah ingat suatu peristiwa di mana Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul saat ia sedang tertidur, tetapi tidak dilakukannya. Melainkan Daud hanya mengambil tongkatnya saja dan membiarkan Saul hidup. Setelah kejadian itu, Daud berpikir bahwa Saul pasti masih akan ingin membinasakannya. Sebab itu Daud harus pergi mencari tempat untuk berlindung. Apakah saudara ingat kemana Daud pergi pada saat itu? Ya, dengan luar biasanya, justru Daud pergi kepada Raja Akis bin Maok, Raja kota Gad, Filistin. Ya, Filistin, bangsa yang selama ini menjadi musuh Israel. Bangsa kelahiran dari seorang raksasa bernama Goliat, yang dengan mudah dikalahkan oleh Daud dengan batu. Raja Akis kemudian memberikan tanah Ziklag kepada Daud dan 600 pengikutnya. Namun, ia harus mengalahkan dahulu orang Amalek yang menduduki tanah tersebut. Singkat cerita, Daud berhasil mengalahkan mereka dan menduduki tanah Ziklag, dan ia tinggal di tanah musuh itu selama 1 tahun 4 bulan. Suatu hari bangsa Filistin akan berperang melawan bangsa Israel, dan Raja Akis meminta Daud untuk bergabung dengannya melawan bangsa Israel. Daud tidak dapat menolak karena ia sudah menumpang di tanah Filistin selama ini untuk berlindung. Namun sayang, beberapa raja Filistin yang lain tidak setuju Daud ikut berperang bersama dengan mereka, karena mereka khawatir alih-alih membela Filistin, justru Daud akan berbalik menyerang mereka dan menghancurkan strategi perang mereka. Karena desakan dari semua raja Filistin, akhirnya Raja Akis meminta Daud untuk kembali ke Ziklag dan tidak berperang melawan bangsa Israel. Namun sayang, saat mereka tiba di Ziklag, tanah itu telah dihabisi dan dibakar habis oleh orang Amalek. Ini adalah bentuk balas dendam karena Daud pernah mengambil tanah mereka. Semua harta kekayaan Daud diambil, istri dan anak-anaknya ditawan. Begitu juga dengan istri dan anak-anak dari para pengikutnya. Dalam situasi itulah para pengikut Daud menjadi kecewa kepadanya, dan karena mereka pedih hati, akhirnya mereka berencana untuk melempari Daud, pemimpinnya sendiri, dengan batu sampai mati. Daud berhasil menenangkan pengikutnya dan berencana untuk membebaskan istri dan anak-anak mereka. Ia kemudian berangkat bersama 600 pengikutnya. Namun sayang, di tengah jalan 200 pengikutnya tidak dapat melanjutkan perjalanan karena kelelahan. Dan akhirnya Daud berperang melawan orang Amalek hanya dengan 400 orang. Dan Daud berhasil membebaskan semua tawanan. Walaupun kisah ini berakhir baik bagi Daud dan pengikutnya, namun proses yang dilewati tidaklah mudah. Setidaknya ada 5 tekanan berat yang harus Daud pikul. 1. Daud harus diburu oleh Saul, pemimpinnya sendiri, tanpa dasar yang jelas. 2. Harus berlindung kepada musuhnya, bangsa Filistin,
dan dia harus merendahkan dirinya. Yang ketiga, tanah tempat ia tinggal dihabisi dan dibakar. Bahkan istri dan anak-anaknya ditawan. 4. Mendapatkan tekanan dari dalam kelompoknya sendiri, sampai-sampai ia hampir dilempari dengan batu. Yang kelima, dia harus tetap maju berperang walaupun dengan jumlah orang yang terbatas. Namun, di atas semuanya itu, di tengah segala kesulitan yang ia alami saat itu, apa yang Daud lakukan? Apakah dia putus asa? Apakah dia menyalahkan Tuhan? Tidak. Justru, dengan semua kondisi tersebut, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi saudara, di atas semua kondisi tersebut, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itu sebabnya walaupun hanya dengan 400 orang, Daud berhasil menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari tawanan orang Amalek. Daud manusia biasa, sama seperti kita. Apakah kita punya sikap hati seperti yang dimiliki oleh Daud? Apa yang kita lakukan saat ini di tengah kesulitan kita? Adakah kesulitan atau pergumulan kita sebesar Daud? Pernahkah Anda harus berlindung di bawah musuh Anda? Apakah Daud bisa tenang selama ia tinggal di Ziklag, tanah musuhnya, di mana ancaman serangan itu tidak bisa diprediksi, dan sewaktu-waktu bisa saja terjadi? Selama berapa tahun ia harus mengalami kegelisahan itu? Alkitab mencatat paling tidak 1 tahun 4 bulan. Apakah keluarga saudara pernah ada dalam posisi di mana nyawa mereka terancam, dan di mana kemungkinan satu-satunya adalah mati terbunuh? Kesulitan atau pergumulan kita belum sebesar apa yang dialami oleh Daud. Mengapa kita harus menyerah? Jika Daud mampu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya, apakah kita tidak bisa? Ya, kita pasti bisa. Apa kesulitan terbesar kita saat ini? Keadaan ekonomi kita? Pekerjaan kita terancam? Usaha kita lesu? Apa kita sudah lelah karena harus diam di rumah selama berbulan-bulan? Atau apakah kita stres dengan keadaan zaman ini? Saudara, kuatkan hatimu. Bangun iman percayamu kepada Tuhan. Ingat, tempat kita memang bukan di dunia ini. Kita tidak berasal dari dunia ini. Jika di dalam dunia ini kita tidak nyaman, itu adalah hal yang wajar. Mengapa kita harus mengeluhkan hal tersebut? Bangun, saudaraku yang kukasihi. Hadapi pergumulanmu bersama Tuhan dan senantiasa kuatkan iman percayamu kepadanya. Hari-hari ini adalah jahat. Kita sudah ada di penghujung zaman. Hanya iman yang dapat menyelamatkan kita. Kalau hanya itu saja yang bisa kita andalkan dan kita tidak memperkuatnya, lalu dengan apa kita akan menuju kehidupan kekal bersama Tuhan? Kita butuh iman dan Tuhan mencari iman. Mari kita berdoa. Bapa yang dikasihi, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar dari tragedi yang dialami oleh Daud. Begitu berat apa yang dialami Daud. Mungkin apa yang kami alami tidak seberat apa yang dialami Daud, Tuhan. Tetapi kalau Daud mampu menguatkan iman kepercayaannya, kami yakin kami mampu, Tuhan. Dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami siap menghadapi setiap kesulitan. Dan kami tahu, selama kami ada di dunia ini, kami tidak akan pernah nyaman. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi itu semua, biar iman kami dapat Engkau temui pada saat Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.